Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat cap dari bahan brokat ya. Ini hanya cap sederhana ya, atau cap dasar. Di sini juga saya akan menggunakan kerah Shanghai bundar ya. Jadi kerah Shanghai yang bagian tengahnya tidak terputus. Di sini saya tidak menggunakan pola ya untuk capnya, kita langsung ngebentuk di bahan brokatnya. Nah, dan sini saya menggunakan replika ya, jadi saya tidak perlihatkan langsung ke bahan brokatnya cara menggambarnya karena agak sulit untuk mengambil videonya. Jadi ini anggap saja kertas ini adalah bahan brokat ya, atau kain brokatnya. Di sini panjangnya adalah 1 meter ya. Jadi dia punya panjang dari sini kemari adalah 1 meter, lebar 1 meter, dan kita menggunakan panjang 1 meter. Jadi tidak ini ya, tidak banyak. Boleh juga dengan yang lebar brokat yang sesuai dengan selera kalian ya. Sedangkan panjangnya di sini 1 meter sudah cukup. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, ini adalah engkolnya ya, atau pinggir brokatnya. Ini kita ratakan dahulu ya. Kadang kalau kita membeli brokat, misalnya kita belinya 1 meter ya, dia suka miring ya. Kadang dia guntingnya miring seperti ini. Jadi panjang dari sini sama ini beda. Jadi kalian samakan dulu panjangnya. Jadi ini kalian lipat dahulu, engkol ketemu engkol atau pinggiran brokat ketemu pinggiran brokat. Nah, di sini kalian ratakan dulu, disamakan panjangnya ya. Nah, paham ya? Nah, setelah sama, kita kembalikan dulu seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai. Pertama kita lipat 2 dahulu ya, seperti ini. Jadi ini untuk bagian depan dan bagian belakang. Nah, pertengahan sini adalah untuk area bahu. Jika kalian ingin modelnya bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan, boleh saja. Jadi kalian lipatnya seperti ini, sesuai dengan selera kalian ya. Selisih depan belakang berapa banyak, berarti area sini yang menjadi garis bahunya ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini kita lipat 2 dahulu. Saya buat ukuran depan dan belakang sama panjangnya. Setelah dilipat, kita beri tanda ya. Karena di bahan brokat kalian menggambarnya atau memberi tandanya adalah menggunakan kapur bahan ya, yang bisa hilang saat dicuci ya. Di sini kita garis saja untuk memberi batas ya. Jadi kalian garis menggunakan kapur untuk bahan atau pensil kapur untuk bahan ya. Jadi ini adalah untuk garis bahu. Nah, selanjutnya kita lipat 2 kemari. Nah, ini adalah untuk tengah depan ya, seperti ini. Nah, bagian sini adalah untuk area depan dan ini belakang. Sekarang kita akan membuat bentuk lehernya ya. Oh ya, di sini depan belakang berarti lipatan ya, tidak putus. Nanti di bagian belakang rencananya saya akan buat coakan sedikit, belahan sedikit ya, untuk bukaan kancingnya. Jadi tidak putus sampai ke bawah. Sekarang ini adalah garis tengah ya. Di sini ini adalah garis tengah. Ini adalah tengah depan. Nah, dari titik tengah sini kita ambil ukuran kurang lebih antara 7 sampai 9
cm ya, tergantung ukuran dari orangnya. Jadi kalau misalnya badannya kecil boleh sekitar 7-8. Kalau misalnya orangnya berbadan besar itu bisa pakai ukuran 8-9 boleh ya, sampai 10 juga boleh. Jadi di sini saya ambil ukuran 8 cm ya. Sini. Kemudian dari titik ini, titik pertengahan ini kita turun kurang lebih 9 cm ya. Kalau kalian ingin lebih turun lagi juga boleh ya. Lanjutnya kita bentuk. Ini adalah lingkar leher depan ya. Nah, sekarang kita bentuk yang leher belakang. Dari sini kita turun sekitar 2,5 sampai 3 cm ya. Dari sini kemari 2,5 sampai 3 cm. Nah, selanjutnya kita bentuk. Nah, ini adalah leher belakang. Nah, bagian tengah sini kita bisa beri tanda kapur ya, kita garis. Ini nanti untuk panduan kita menggunting belahannya. Sampai sini paham ya? Nah, ini jadi bentuk lehernya, leher depan dan leher belakang sudah kebentuk ya. Sekarang kita akan membuat jahitan samping ya. Dari garis bahu ini kita turun ke bawah 22 sampai 25 cm ya. Kalau yang badan kecil 22 cukup, kalau yang berbadan besar bisa turun sampai 25. Ini kita beri garis seperti ini saja, ini cuma garis tanda ya. 25. Nah, selanjutnya kita turun dari garis ini sebesar tinggi atau panjang punggung. Orang yang bertubuh pendek bisa pakai ukuran 36 ya. Kalau tinggi bisa sampai 38 sampai 39. Ini 36 di sini. Kita beri tanda. Nah, jadi ini garis kurang lebih, ini adalah garis dada dan ini garis pinggang. Sekarang kita ambil ukuran dada ya. Misalnya lingkar dada yang punya cap ini adalah 80. Nah, ini 80 ini ukuran pas ya, jadi belum ada kelonggaran. Nah, kita tambah kelonggaran. Nah, kelonggaran sini juga tergantung selera kalian ya. Di sini saya akan tambahkan kelonggaran 10 cm. Berarti totalnya lingkar dadanya 90. Nah, karena ini adalah seperempat ya, seperempat ukuran badan, berarti 90 dibagi 4. Berarti dari titik tengah sini, dari garis tengah sini kemari adalah 2,5. Jadi ini kita beri tanda 2,5. Kemudian kita bisa tarik garis. Nah, ini adalah buat jahitan samping ya. Kalau kita hanya ingin jahitnya sampai pinggang, kita bisa tarik garis ini sampai pinggang. Nah, nanti akan ada jahitan dari sini kemari. Nah, kalau ingin sampai pinggul, nah sebaiknya kita ukur juga pinggulnya. Kurang lebih dari sini kemari kita turun 10 cm saja ya. Jadi pertengahan pinggul saja kita jahitnya. Nah, lingkar pinggulnya berapa? Misalnya lingkar pinggulnya 90 kita kasih kelonggaran juga ya. Misalnya kelonggarannya juga 10 cm. Berarti seperempatnya adalah 25 ya. 90 tambah 10 kan 100, berarti seperempatnya 25. Dari sini kemari kurang lebih 10 cm atau 8 cm juga boleh.
Nah, di sini 25 ada di sini. Nah, ini kita bikin garis miring seperti ini. Nah, berarti kalau mau jahit sampai pinggul, kita jahitnya sebaiknya miring saja ya, agar lebih nyaman dipakainya. Tapi kalau cuma sampai pinggang, kita bisa tarik jahitannya yang lurus seperti ini. Paham ya? Dan di sini saya akan beri lubang kancing ya, lubang untuk tali ya. Di sini bisa kita beri tanda garis. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan buat kerahnya ya. Nah, ini kan bahan ya. Jadi nanti bahannya kita gunting seperti ini ya. Jadi ini kan garis leher. Nah, kita gunting jangan pas garisnya, karena ini kan kita anggap bahan, berarti ini kita harus gunting di luar garis, karena ini adalah kampuhnya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah kampuh ya. Jadi jangan gunting pas garis yang sudah kita buat, karena ini adalah garis jahitan nantinya, sedangkan ini adalah kampuh. Sekarang kita akan buat kerah bundarnya dulu ya, atau kerah Shanghai bundar. Kita akan jiplak ya. Di sini saya akan jiplak saja. Nah, ini udah saya jiplak ya. Ini garis leher depan, dan ini adalah tanda bahunya ya. Jadi yang saya jiplak adalah yang ini ya, garis leher ya, bukan garis kampuh. Jadi yang ini adalah garis leher yang ini, dan ini adalah titik bahu. Selanjutnya dari sini kemari, dari leher belakang kita ukur ya. Ini tadi saya sudah ukur dan dapat 9 hasilnya ya. Dari titik bahu ini, garis leher ini kita perpanjang ya. Ini kan tampak miring ya, kita bisa perpanjang miring seperti ini, atau boleh juga lurus seperti ini. Jadi nggak masalah ya, kalian sukanya seperti apa. Sini saya buat miring. Nah, kemudian dari titik bahu ini kita ambil ukuran leher belakang. Di sini 9 ya. Berarti dari sini kemari adalah 9. Nah, ini 9, kita beri tanda. Kemudian kita tarik tegak lurus ke sana ya. Kita keluar ya, bukan ke dalam. Kita ambil ukuran tinggi kerahnya ya. Di sini saya akan pakai ukuran tinggi kerahnya adalah 3,5. Jadi dari sini kemari adalah 3,5. Dan ini adalah siku-siku ya. Nah, selanjutnya dari garis leher ini ya. Garis leher ini naik ke atas sebesar ukuran 3,5 ya. Yaitu tinggi kerahnya. Bukan ke bawah ya, tapi ke atas ya. 3,5. Kemudian kita beri tanda semua keliling garis leher 3,5. Seperti ini ya. Ini kurang lebih seperti ini yang kita hubungkan. Di sini siku ya, bukan runcing ya. Jadi di tengah depan sini adalah siku. Seperti ini ya.
seperti ini, lalu kita gunting ya. Ini kita lipat dua ya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini bentuk kerahnya. Jadi ini kan tadi seperti ini. Depan sini adalah lipatan. Jadi putus di bagian belakangnya. Jadi seperti ini. Ingat ya, area sini adalah siku-siku ya. Jadi di sini tidak membentuk sudut. Begitu pula dengan ujung sini. Ini adalah siku-siku. Jadi membentuk kotaknya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan jahit ya. Kita akan lihat hasil guntingan di bahan brokatnya langsung.